Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasnin Rozi Utomo dengan NIM 233333025, Prodi Ekonomi Pembangunan semester 6. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tugas UAS uji regresi dengan model ARDL. Di sini saya udah ada datanya dan sudah saya uji di Evius dengan langkah yang pertamanya itu saya membuka Eviusnya dan saya memilih file ke new web file. Nah, untuk pada jenis data itu pakai annual dan untuk start datanya itu dari tahun 1989 dan end datanya 2018. Lalu langkah keduanya itu import data dari Excel yang ini, terus saya arahkan ke file datanya ini, saya copy, lanjut yang ekspor kelapa sawit itu Y-nya, PDB-nya itu X1 dan nilai tukarnya X2. Lanjut kita ke Evius-nya, yaitu data yang sudah di copy tadi saya masukkan di sini di Evius. Dan selanjutnya itu yang pertama itu untuk uji stasioneritas, yaitu yang langkah pertamanya itu Y-nya dulu itu saya klik dua kali, lanjut di view, terus unit root test, lalu memilih standar unit yang pokoknya yang ini. Kita pencet oke. Di sini pakai yang untuk ininya itu yang level dulu ya, teman-teman. Terus saya oke. Di sini kan udah keluar nilai ininya prop. Itu segini. Nah, udah saya tempelkan di Excel juga dan udah saya interpretasi. Lanjut. Oh ya, mohon maaf, ininya belum saya ketokkan. Ini. Nah, mati pedunduk ya, ini keluar ini. Karena pokoknya hasil dari ini itu karena nilai prop sama dengan 0,07 itu kan lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel kurs tidak stasioner pada tingkat level sehingga harus dilakukan pengujian pada tingkat First Difference. Kemudian lanjut di Evius, kita pencet view-nya, langsung di ini lagi, terus yang ini, terus yang ininya kita pindah ke First Difference, lanjut di oke ya guys. Nah, ini kan keluar ini nilainya. Lanjut, aduh, lanjut saya masukkan di Excel-nya. Nah, ini hasilnya. Lanjut. Di sini keterangannya itu nilai prop pada tingkat First Difference sebesar 0,000 itu lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan variabel Y sudah
stasioner pada tingkat First difference. Lanjut di Evius lagi. Yaitu untuk X1-nya. Ini kita close saja. Nah, yang ini ya, ini klik 2 kali klik. Nah, lanjut di view. Terus ke unit rotation. Sama seperti tadi. Ya, ini tidak dirubah ya. Ini tetap sangat di phase difference. Juga saja. Ini keluar datanya, hasil datanya. Lalu saya kopikan di Excel-nya ini. Terus untuk keterangannya itu nilai prop pada tingkat phase difference sebesar 0,0200 itu lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan variabel X1 sudah stasioner pada tingkat phase difference. Lanjut untuk X2-nya. Itu kita close saja. Nah, yang ini kita klik 2 kali klik. Nah, sama seperti tadi ya. Ke ini, terus standar ini juga masih sama. Masih di first difference. Juga saja. Terus keluarlah hasilnya. Lalu saya copy saja di Excel. Nah, lanjut. Tuh keterangannya itu nilai prop pada tingkat first difference sebesar 0,000 yaitu lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan variabel X2 sudah stasioner pada tingkat first difference. Kesimpulannya, lanjut, kita lanjut ke diuji kointegrasi menggunakan bond test. Ini kita silang saja. Oke, baik. Lanjut, di Evius-nya kita klik quick, terus ke estimate keyword, dipencet saja. Nah, kita ketik di sini di kolom ini kita tulis D dalam kurung Y tutup kurung spasi C spasi D lagi buka kurung X1 tutup kurung spasi D lagi buka kurung X2 tutup kurung. Untuk metodenya itu kita dipilih yang ARDL. Nah, ini langsung kita oke saja ya. Nah, di sini kita ke view ya. View, lanjut di ARDL diagnosis, terus pilih bond test. Nah, ini kan udah keluar ya teman-teman. Terus saya kopikan di Excel. Nah, ini untuk interpretasinya itu dari hasil di samping atau hasil data tersebut menjelaskan hasil uji kointegritas menggunakan bond test di mana nilai F statistik yang ini ya sebesar 12,844351 itu lebih besar dari yang ini dari yang 5%. Itu 3,870 yang artinya ada kointegrasi antar variabel. Oke, lanjut ke penentuan lag optimum. Nah, ini kita ke view ya, terus ke model ini model selecten summary. Kita milih kriteria grab. Nah, di sini keluar seperti ini ya, gambar seperti ini. Nah, gambar ini menunjukkan
grafik archaic information kriteria untuk 20 model terbaik dalam analisis ARDL. Kriteria pemilihan dalam AIS, model dengan nilai terendah dianggap sebagai model yang paling efisien dan terbaik. Selanjutnya, model terbaik berdasarkan grafik. Model yang berada di paling kiri memiliki nilai AIS terendah sekitar 32,70. Model tersebut adalah ARDL dengan nilai, ARDL itu 2,0,4. Untuk interpretasinya, angka tersebut yaitu angka 2,0,4 ini menunjukkan jumlah lag yang digunakan untuk variabel dependen dan variabel independen dalam model tersebut, yaitu variabel Y maksimal lag 2, variabel X1 dan X2-nya memakai lag D. Nah, selanjutnya kita ke uji asumsi klasik. Di sini kita ke view saja, terus yang kita memilih residual diagnosis. Di sini kita klik yang histogram ya teman, normality test. Nah, di sini muncul gambar ininya ya, gambar ini. Nah, terus langsung saya tempelkan saja di Excel. Di sini dapat dilihat nilai prop lebih besar dari 0,5. Data tersebut data terdistribusi normal, dan nilai prop kurang dari atau lebih kecil dari 0,05, data tidak terdistribusi normal. Untuk hasil analisis data ini di atas ini, nilai propnya itu 0,761202, itu lebih besar dari 0,05, sehingga data terdistribusi normal. Lanjut di views-nya ya, kita ke view lagi. Nah, kita memilih yang residualnya, kita memilih yang LM. Mohon maaf, yang ini nih, hetero. Kita klik saja. Terus yang ini langsung di oke saja ya teman, ini yang ini, pokoknya ini. Oke. Di sini muncul datanya, dan kita masukkan lagi di Excel-nya. Nah, ini. Tuh, dapat dilihat nilai prop C-square-nya lebih besar dari 0,5, tidak terdapat hetero. Jika nilai prop C-square lebih kecil dari 0,05, terdapat hetero. Berdasarkan hasil analisis data tersebut, nilai prop C-square yaitu 0,9534 lebih besar dari 0,05, sehingga data tidak terdapat hetero. Selanjutnya di views lagi ya, kita ke view. Ininya kita memilih yang LM, kita klik saja. Lanjut oke. Nice. Sini sudah keluar ya teman-teman, dan dapat dilihat untuk uji autokorelasinya dengan nilai prop C-square lebih besar dari 0,05 tidak terdapat autokorelasi, dan nilai prop C-square lebih kecil dari 0,05 terdapat autokorelasi. Berdasarkan hasil analisis data di atas, nilai prop C-square 0,1594 lebih besar dari 0,05, sehingga data tidak terdapat autokorelasi. Lanjut di goodness of it. Di views-nya kita ke estimate ya teman. Terus ininya dependennya kita ganti di angka 2. Untuk regresornya kita biarkan saja di angka 4. Lanjut oke.
Nah, di sini keluar data tersebut dan untuk interpretasinya yaitu yang pertama variabel Y 1 tahun dan 2 tahun yang lalu signifikan karena memiliki nilai prop kurang dari 0,05. Nilai koefisiennya negatif. Artinya, perubahan Y tahun lalu dan 2 tahun lalu berpengaruh negatif terhadap perubahan kurs tahun ini. Yang kedua, variabel X1 dan X2 tidak signifikan karena memiliki nilai prop lebih besar dari 0,05. Artinya, X1 dan X2 tidak berpengaruh terhadap perubahan Y dalam jangka pendek. Yang ketiga, nilai prop F statistik sebesar 0,035692 yaitu kurang dari 0,05. Artinya model yang digunakan sudah fit atau layak. Yang keempat, nilai R square-nya sebesar 0,5873 atau 58,73%. Dan adjusted R square yaitu sebesar 0,3809 dengan 38,09. Artinya model mampu menjelaskan sebesar 58,73% atau 38,9% variansi perubahan variabel Y. Dan untuk yang terakhir yaitu belum, masih diuji jangka panjang ya. Kita lanjut diuji jangka panjangnya. Kita ke view lagi. Kita pencet. Untuk LD notice-nya kita pilih ke error. Di sini keluar data karena ditemukan bahwa variabel X1 dan X2 tidak ada hubungan jangka panjang terhadap kurs. Mohon maaf sedikit ada gangguan ya. Maka fokus pada hubungan jangka pendek dengan melihat nilai dari error correction model. Lanjut. Yang bawahnya. Ini kita ke bawahnya ya, yang error correction. Itu nah, nilai ECT bernilai negatif dan signifikan membuktikan bahwa ketidakseimbangan karena adanya guncangan atau shock pada periode sebelumnya akan dikurangi atau dikoreksi pada periode berjalan jika nilai ECT sebesar minus 2,484434 artinya 24,84% dari selisih ketidakseimbangan jangka panjang akan diperbaiki sehingga akan kembali ke keseimbangan dalam satu periode. Selanjutnya kita ke uji stabilitas. Di sini di abuse-nya kita ke estimates. Lanjut untuk metodenya itu kita ganti di LS. Oke saja. Nah, di sini kita ke view lagi ya. Lanjut di stability ini. Terus kita milih di Reducible Estimates atau OLS only. Kita pindah saja. Yang pertama kita yang klik custom test. Ini dulu ya. Kita oke kan saja. Nah, ini ininya kita kopikan saja ke Excel-nya. Lanjut ke view. Nah,
Terus ini lanjut di ini lagi. Terus tadi kan yang pertama kan cusum ini ya guys. Yang ini cusum yang ini. Yang ini pokoknya itu di oke saja. Terus di copy saja. Di kopikan ke ini Excel-nya. Nah, di sini yang gambar yang satu ini kriteria pengambilan keputusan itu sebuah model ARDL dinyatakan stabil dan valid digunakan untuk analisis prediksi jika garis biru plot hasil pengujian cusum dan cusum of squares berada di antara garis batas merah atau upper bound dan lower bound pada tingkat signifikansi tertentu, biasanya 5% atau 0,05. Jika garis biru keluar atau memotong batas merah, maka model dianggap tidak stabil secara struktural. Nah, untuk grafik yang satunya ini, yaitu pada grafik cusum of square yang ini, sumbu datar menunjukkan periode waktu atau jumlah observasi data, sedangkan sumbu tegak menunjukkan nilai akumulasi kuadrat residual rekursif yang telah distandarisasi dari model HRDL yang sedang diuji. Garis tengah berada di sekitar angka 0 menunjukkan estimasi dasar model. Residual rekursif adalah selisih antara nilai pengamatan aktual dengan nilai prediksi dihitung menggunakan model yang terus diperbarui seiring penambahan data satu persatu secara berurutan. Selanjutnya itu kita ke uji forecast. Di reviews-nya kita pencet saja di forecast ini. Lanjut di oke saja. Nah, ini keluar gambar tersebut. Kita kopikan saja di Excel. Di sini yang kita tandain itu yang ini ya, yang root mean square or error, mean absolute error, dan mean ABS percent error. Di sini di sini yang pertama itu RMSE-nya itu sebesar 405,5019. Itu menunjukkan akar dari rata-rata kuadrat kesalahan. Nilainya lebih besar daripada MAE yang menandakan bahwa model mungkin memberikan penalti atau kesalahan yang lebih besar pada periode tertentu yang memiliki lonjakan penyimpangan atau outlier. Yang kedua, MAE sebesar 327,0126 itu menunjukkan rata-rata selisih mutlak antara data aktual dan prediksi. Rata-rata penyimpangan prediksi dalam satuan unit atau nilai data asli. Anda berada di angka sebesar 327,01. Terus selanjutnya MAPE, totalnya 18,39753%. Menunjukkan rata-rata presentasi kesalahan antara nilai aktual dan nilai prediksi berdasarkan standar interpretasi pengertian MAP. Nilai di bawah 10% dikategorikan sebagai peramalan yang sangat akurat. Model yang digunakan sangat reliable. Mungkin sampai di sini sedikit penjelasan saya untuk pengujian data ini. Bila ada kurangnya atau banyak salah dalam penjelasannya, saya meminta maaf dan saya berterima kasih. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.